Hai, apa kabar? Gimana liburan kalian? Udah fresh kan? Sekarang saya lagi staycation di Batu, Malang. Tepatnya, coba tebak tepatnya di mana? Pasti kalian udah tahu dong. Ini glamping, glamping yang lagi viral gitu. Nah, tepatnya ada di Oak Tree Glamping Resort Batu Malang. Wangi kamarnya bikin tenang dan lampunya warm banget. Tempat tidurnya sih twin, tapi dijadikan satu. Tapi jangan khawatir, tempat tidurnya nyaman pakai banget, 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 banget. Nah, udara di Batu itu kan udah dingin ya, jadi kayaknya AC nggak perlu deh. Tapi kalau yang tahan dingin sih nggak apa-apa, pakai aja. Kalau saya matikan karena emang udah dingin. Nah, ruangannya itu bersih banget dan lantainya lantai parket kayu. Jadi kalau kita jalan kayak di rumah panggung, emang bentuknya emang panggung sih. Jadi ada bunyi kayak krek 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 gitulah. Ibaratnya kayak ada gempa-gempa dikit. Nah, TV-nya besar. Nggak kayak tempat glamping-glamping atau hotel lain yang mungkin ukurannya standar, tapi kalau di sini dia TV-nya memang besar dan cerminnya oke, besar, semuanya lengkap sesuai dan banyak lampunya, kanan kiri depan semua lampu, dan itu warm banget. Kamar mandi bersih, tapi sepertinya perlu ada perbaikan untuk di bawah wastafel, tapi it's okay. Mungkin ini hanya saran aja. Untuk semua kelengkapannya benar-benar lengkap, mulai dari handuk dan bahkan handuk lantai juga ada. Nah, dindingnya itu kayak susunan bambu-bambu gitu. Tapi tenang aja, nggak ada yang ngintip kok. Walaupun mungkin ada sela-sela sedikit, tapi nggak apa-apa. Dijamin aman. Ya, waktu saya sih nggak ada yang ngintip. Ya jangan sampai lah ada yang ngintip, bener nggak? Nah, ini nih yang unik. Di sini kita nggak diberi kopi saset loh. Nih coba lihat, ada grinder manual yang estetik. Kita disuruh nge-grinder sendiri. Dan yang pasti sudah saya cicip tuh kopinya emang enak. Saya nggak tahu kopinya merek apaan ya, gitu kan. Nah di sini kita dikasih satu toples biji kopi. Satu toples kosong itu untuk kalau kita sudah nge-grinder kopi yang sudah kita haluskan. Satu toples creamer, satu gula palm dan sama gula putih biasa. Tentu aja ada teko air panasnya. Teko air panasnya cepet banget, kan? Unik kan? Dan uniknya lagi, gelasnya itu gelas stainless. Yang gelas stainlessnya itu tebal gitu kan. Jadi waktu kita pegang itu nggak terasa panas. Waktu kita minum kopi yang panas tuh enggak, karena mungkin karena tebal ya gitu. Dan otomatis 2 air mineral. Nah sekarang kita coba untuk TV. Coba lihat, TV-nya gede banget kan. Tapi ini bukan smart TV, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang kita coba. Waktu saya coba itu ada sekitar 55 channel. Dan semuanya oke banget. Bahkan suaranya oke, kecernihannya oke. Pokoknya oke lah. Tapi sepertinya TV nggak kepake karena saya seringnya ada di luar ruangannya. Nah, di sini otomatis pasti ada lah brankas gitu kan. Sekarang tempat-tempat staycation pasti diberi brankas, oke. Dan otomatis juga sleeper lah, lengkap lah pokoknya. Nah, saya dapat harga sekitar 670.000. Nah, kalau harga normal itu sekitar harga normal itu 850 sampai 950. Saya pesennya lewat Traveloka. Nggak di endorse lo ya.
Nah, di sini tahu nggak, kita dapat 4 bantal dan yang ya ampun, yang kita biasanya cari di hotel, guling ya. Kita dapat 2 guling pula ya, 4 bantal dan guling pula. Nah, biasanya kan kalau hotel-hotel oke, 2 bantal 2 guling, atau 4 bantal ya udah nggak ada guling. Tapi kalau ini kita dapat 4 bantal dan bantalnya itu enak banget, nyaman banget, dan gulingnya pun juga nyaman. Pokoknya semua nyaman lah tempat tidurnya, bahkan kayak tupper tupper tempat tidurnya itu juga empuknya enak banget, bikin nyaman. Nah, coba kan dilihat di situ kekurangannya, minusnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Di beberapa spot memang ada kekurangan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita staycation dan kita tetap refreshing. Kita nge-refresh pikiran kita, bener nggak? Mungkin perlu dicat ulang atau diberi yang baru lagi, nggak tahu. Kamar mandinya bersih kok, itu hanya kayak lembabnya air aja yang kayak merembes gitu ke dinding, jadi ke videonya sepertinya kotor, tapi enggak. Untuk nyatanya memang bersih. Yang seperti saya bilang, hanya beberapa spot tertentu aja yang memang perlu dibersihkan, atau di sela-selanya wastafel itu mungkin iya. Nah, ini kolam renangnya besar banget dan bersih. Ada 2 kolam renang, satu untuk kolam renang dewasa dan satu untuk kolam anak-anak. Nah, di kolam renang anak-anak itu ada kayak perosotan untuk anak-anak. Nah, sebetulnya di atas sana ada tempat permainan anak, tapi saya lupa ngevideoin. Tapi nggak apa-apa. Di situ kita ada tempat untuk duduk-duduk yang karpet palsu rumput gitu dah ya, gitu. Jadi benar-benar enak gitu, jadi nggak perlu takut ada kayak apa, tanah-tanah atau cacing atau apa, enggak gitu, karena bawahnya itu kayak semen gitu, cuman dilapisin dengan yang palsu itu. Jadi enak, kita bisa buat duduk-duduk gitu kan, suasananya sejuk, suasananya tenang. Pokoknya menurut saya oke, gitu kan. Terus yang pasti nih, walaupun dia banyak, di sekitar itu banyak pepohonan, banyak rumput atau banyak tanaman, tapi waktu saya di situ tidak ada nyamuk. Dan satu lagi nih, kok bolak-balik satu lagi, ya maklum lah, kita kan penuh dengan kekurangan. Oke, kolamnya itu nggak bau kaporit, mungkin ada tapi hampir nggak ada bau kaporitnya, gitu kan. Jadi otomatis untuk yang membawa anak itu bisa sering berenang di situ, itu tidak perlu khawatir. Biasanya kan kaporit bikin mata merah atau pokoknya yang baunya nggak enak atau menyengat gitu kan, ini nggak ada. Nggak tahu lagi. Nah, di samping kolam renang ada jembatan menuju ke halaman yang luas. Nah, coba dilihat, deket kan sama kolam renangnya. Tuh ya ampun, itu bisa dijadikan spot foto loh. Spot fotonya bisa kayak, ya yang pinter ngambil foto pasti jadi hasilnya bagus. Tapi kalau saya nggak bisa ngambil foto, maklum bukan fotografer ataupun kayak Instagramer gitu dah. Nah, setelah kita ngelewatin jembatan itu, kita akan nemuin halaman yang luas. Di situ kita bisa barbekyuan dan buat api unggun jika kita staycation sama keluarga besar. Tempatnya benar-benar sejuk dan nyaman tuh kan. Atau mungkin bisa buat tenda-tenda kecil gitu kali ya, tapi nggak tahu juga boleh apa enggak. Pokoknya tempatnya oke untuk mencari suasana yang baru. Nggak yang cuman mall atau keramaian untuk anak-anak kita liburan. Suasana seperti ini sih emang perlu.
Nah, ini suasana malamnya. Romantis kan? Nah, waktu ini belum banyak keluarga yang datang. Kalau nggak salah mereka datangnya agak sedikit malam kali ya, mungkin dari luar kota. Tapi yang staycation di sini banyak keluarga sih dengan bawa anak-anak kecil gitu. Nah, ini yang saya maksud include dengan barbekyuan. Jadi ada jagung, pisang, sosis, sama kentang, sama ada bahan olesannya dan kita sudah disiapin arang untuk membakarnya. Hiraukan itu perutnya, perut anak saya yang gemoy. Ya, seperti yang saya bilang, kalau untuk anak-anak mungkin anak-anak bakal seneng kok gitu kan. Nah, beberapa keluarga kanan kiri saya sudah diisi sama keluarga. Ada yang bawa anaknya, bahkan mereka sampai malam kayaknya bercengkrama di luar. Nah, itu dapatnya 4 sosis, 2 jagung, 1 pisang kalau nggak salah, sama 1 kentang. Semuanya habis kita makan, entah karena lapar atau memang cuacanya aja yang enak gitu kan, cuaca, suasana semuanya mendukung dan pula pada saat itu nggak hujan jadinya kita enak. Nah, ini suasana malam bisa buat foto-foto. Tuh, lampunya bagus banget kan? Nih, bagi yang narsis-narsis ya, cewek-cewek, ibu-ibu atau siapapun yang suka dengan foto-foto, tempat ini cocok untuk kalian foto-foto, terutama di jembatan yang ada lampunya itu terang banget dan lampunya benar-benar bagus banget. Hasil fotonya pun bisa bagus meskipun saya yang nggak bisa moto, tapi sayang saya nggak punya foto, saya cuman motoin anak saya. Nah, dan ini saya ambil dari lantai atas restoran. Jadi restorannya itu kayak bambu, kursi-kursi, ada kayak kursi-kursi jadul gitu dan juga ada kursi-kursi yang modern. Dan meja-mejanya seperti ini. Waktu itu hari terakhir puasa. Jadi kita dikasih pilihan mau breakfast atau mau sahur. Nah, kebetulan hari terakhir puasa saya dan anak saya memilih untuk sahur jam 3 pagi dan waktu saya ke sana semuanya pada tidur. Nah, ini makanannya. Jadi makanannya itu ala carte, tapi tenang aja, enak kok gitu. Semua lengkap, ada susu, roti, teh, buah, puding. Nah, bagi ini informasi ya, for information. Bagi yang tidak bisa tidur jika dengar suara-suara bising jalan raya, sepertinya tempat ini gak akan cocok bagi kalian deh. Karena suara bisingnya benar-benar mengganggu dan itu sampai pagi. Apalagi kendaraan sepeda motor yang knalpotnya yang suaranya bising. Tapi jika kalian gak ada masalah mau tidur dalam kondisi apapun, kayaknya tempat ini cocok kok dengan harga yang menurut saya masih worth it. Oke.